Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kitab Taisir Mustalahul Hadis berkenaan pembicaraan tentang kaidah-kaidah di dalam menerima dan menolak sebuah hadis. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat beliaulah sehingga kita memiliki panduan dalam menjalani kehidupan yang pada akhirnya membawa kepada keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita sambung pembacaan kitab Taisir Mustalahul Hadis halaman 6. Judulnya semalam Nubzatun Tarikhiyatun an Nash'ati Ilmil Mustalahi wal Atwari allati marra biha. Semalam sudah kita baca beberapa alinea sampai kepada wabinaan. Kita memiliki sedikit pembelajaran kita yang semalam. Ringkasnya bahwasanya pembelajaran kitab atau pak ilmu hadis ini didasari oleh dalil-dalil yang kuat, baik itu dari sabda Nabi SAW maupun dari firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala semalam ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian fasiqun, orang yang fasik, orang yang kita kada percaya lawan inya tanah. Bisa karena kita kada tahu, bisa juga karena memang orangnya dalam kehidupan sehari-harinya itu ya namanya itu cacat lah. Orangnya pendustaan, orangnya ketujuh bagaya umpamanya. Nah, binabain fatabayanu, membawa suatu kabar berita, fatabayanu, kita tahan dulu itu. Nah, kita seleksi dulu, kita saring kayak apa informasinya tuh bujur kah kada. Nah, menyaring informasi bujur kadanya ada kaidahnya. Kemudian ada pulang hadisnya semalam. Nadarallah imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'in. Nah, artinya berapa banyak orang yang menyampaikan lebih paham, lebih mengerti, kemudian lebih tersebar dibanding orang yang mendengar dari sumber informasi. Misalnya dari si A kemudian ke B kemudian si C. Nah, dari A menyampaikan ke B, B menyampaikan ke C. Banyak C ini malah informasi itu lebih menyebar dibanding kepada si B. Nah, itu ringkasan yang kita baca semalam. Kita lanjutkan. Wa bina'an ala annal khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi. Berdasarkan keterangan di atas, ala annal khabara, bahwasanya khabar atau hadis la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi,
tidak bisa diterima kecuali sesudah dikenali sanadnya. Hadis kada kawa diterima bila sanadnya kada jelas. Faqad zahara ilmul jarhi wa ta'dili, dan telah muncul ilmul jarhi wa ta'dil, ilmu jarah. Jarah ini mencacatkan, wa ta'dil dan mengadilkan asalnya. Jadi kita tuh jarah ini nang memburukakan, ta'dil membaikakan. Wal kalami ala ruwati, dan pembicaraan tentang perawi-perawi. Wa ma'rifatil muttasili awil munqati'i minal asanid, dan mengenal muttasil. Muttasil ini sanad yang bersambung. Awil munqati, atau sanadnya terputus. Minal asanid, daripada sanad-sanad. Sanadnya itu ada nang tersambung, ada nang terputus. Wa ma'rifatil ilalil khafiyati, dan mengenal cacat-cacat yang tersembunyi. Zaharal kalamu fi ba'dir ruwati, dan muncullah pembicaraan tentang sebagian perawi-perawi. Lakinna ala qillatin, tetapi sedikit. Liqillatir ruwatil majruhina fi awalil amri, karena sedikitnya perawi-perawi yang dicacatkan fi awalil amri, pada awal-awal munculnya pembicaraan ilmu hadis nih lah. Jadi awal-awal pembicaraan ilmu hadis nang mencacatkan perawi itu sedikit saja, karena pati banyak nang membaikakan. Tsumma tawassa'al ulama fi dzalik, kemudian mengembangkan al ulama fi dzalik, para ulama tentang hal itu, tentang jarah wa ta'dil, tentang pengenalan perawi muttasil dan munqati tadi. Hatta zahara al-bahsu fi ulumin katsiratin tata'allaqu bil hadisi min nahiyati dhabtihi wa kayfiyati tahammulihi wa adaihi. Sehingga muncullah pembahasan dalam ulumin kasiratin, ilmu-ilmu yang banyak, tata'allaqu bil hadis, yang berhubungan dengan hadis, min nahiyati dhabtihi, dari segi kedabitannya. Dabit ini kekuatan hafalan. Wa kaifiyati tahammulihi wa adaihi, dan cara menerima dan menyampaikan hadis. Wa ma'rifati nasikhihi min mansukhihi, dan mengenal nasih ini yang menghapus, min mansukhihi, daripada yang dihapus. Ada hadis nasih ngarannya, ada hadis mansukh. Hadis nang menghapus dan hadis nang dihapus. Ada. Wa gharibihi, dan gharib ini asing. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Illa anna dzalika kana yatanaqaluhul ulama'u syafawiyan, kecuali bahwasanya kana yatanaqaluhul ulama'u syafiyan. Jadi ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, tentang kedabitan perawi, cara menerima dan menyampaikan hadis oleh perawi, nasih mansukh hadis itu kayak apa Bahari, yaitu dengan cara mulut ke mulut. Jadi kita syafawiyan itu kan asalnya bibir, syafawiyan bibir, ya dari mulut ke mulut jadi kita. Jadi perpindahan atau penyampaian
ini pembahasan yang kita sebutkan tadi kada tabukuakan ini kada, tapi masih dalam bentuk bepandiran kayak itulah, bepandiran. belum tabuakan tak konsepakan. Kalau pemikirannya sudah ada, cuman belum disusun dalam sebuah kitab belum. Summa tatawwaral amru wa sarat hadhil ulum tuktabu wa tusjalu. Kemudian berkembang lagi. Jadi perkembangan ilmu hadis mulai dari munculnya ilmu jarh wa ta'dil dulu kan semalam. Kemudian muncul pulang pembahasan dabit cara pengambilan dan penyampaian hadis. Jadi tambah terus kan ilmu-ilmu yang berkenaan tentang penerimaan sebuah hadis ini berkembang pulang. Sama tatawwaral amru wa sarat hadhil ulum tuktabu wasjul. Nah, niar ditulis. Nah, asalnya masih masih di otak aja kan asalnya. Nah, di sini tatawwar sarat hadhil ulum, jadilah ilmu ini tuktabu wa tusjalu, ditulis wa tusjalu dan direkam. Ya, sama aja pada ditulis ya kan. Lakinna fi amkinatin mutafarriqatin minal kutubi mamzujatan bi ghairiha minal ulumil ukhra. Lakinna tetapi fi amkinatin mutafarriqatin dalam di tempat lain minal kutubi mamzujatan bi ghairiha minal ulumil ukhra. Di tempat lain jadi kita ada campuran-campuran bi ghairiha minal ulumil ukhra, daripada ilmu-ilmu yang lain. Oh, kayak ini. Kan dibukukan, kitab kan dibukukan. Kitabnya tadi masih tercampur-campur dengan ilmu-ilmu yang lain, ka ilmul usul, seperti ilmu usul, wa ilmil fikhi, dan ilmu fikih, wa ilmil hadis, dan ilmu hadis. Campur-campur belum khusus ilmu hadis, belum, masih ada campur-campur fikih, masih ada campur-campur ilmu usul fikih kan. Mislu kitabir risalah wa kitabil ummi kilahuma lil imam Syafi'i, seperti kitab ar-risalah wa kitab al-um, dan kitab al-um kilahuma lil imam Syafi'i, keduanya adalah karangan Imam Syafi'i. Ada juga pembicaraan ilmu hadis di dalam kitab ini, cuman ada tercampur yang lain, ilmu usul fikih, ilmu fikih tadi kan. Wa akhiran lamma nadajatil ulumu wastaqarra al-istilahu, dan yang terakhir lamma nadajat al-ulumu, matang jadi kita al-ulum, ilmu-ilmu tadi, wastaqarra al-istilah, dan istilah ada sudah konsepnya, jadi kita istiqarra itu telah tetap, al-istilah, istilah ilmu hadis. Wastaqalla kullu fanin an ghairihi, dan istaqalnya asalnya ini khusus istaqalla. Kullu fanin an ghairihi, setiap fan itu kan mata pelajaran, jadi kita an ghairihi, dari yang lainnya, artinya kawa dipilah-pilah sudah, ini masuk ke ilmu hadis, ini masuk ke ilmu usul tafsir, usul fikih tadi masuk kepada fikih. Nah, kawan sudah dipilah-pilah. Wazalika fil qarnir rabi'il hijri, itu terjadi pada abad ke-4 Hijriah. Nah, hanya pada abad ke-4 hanya kawa dipisah. Afradal ulama ala ilmin mustalah fi kitabin mustaqillin. Afrada asalnya tunggal, mengkhususkan. Al ulama, para ulama, ilmul mustalahi, ilmu mustalah ini, ilmu hadis ini, fi kitabin mustaqillin, dalam kitab yang khusus.
Nah, pada abad keempat Hijriah anyar kawa dikhususkan kitab khusus pembicaraan ilmu hadis. Wa kana min awwali man afradahu bitasnif al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman ibni Khilad al-Ramahurmuzi wa kana min awwali, di antara orang yang pertama kali, man afradahu, orang yang mengkhususkan ilmu hadis ini, bitasnif, menjadi sebuah karangan, Al-Qadhi Abu Muhammadin, yaitu Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Abdirrahman ibni Khilad Ar-Ramahurmuzi al-mutawaffa, yang diwafatkan sanata, pada tahun 360 Hijriah. Fi kitabihi, dalam kitab beliau. Nah, ini kitab pertama yang membukukan, kitab pertama tentang ilmu hadis, Al-Muhaddisul Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Ngaran kitabnya Al-Muhaddisul Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Nah, ini kitab pertama yang dikarang oleh para ulama yang membicarakan khusus ilmu hadis. Wa sa'azkuru ashhural musannafati fi ilmul mustalahi. Ashhara, dan akan aku sebutkan ashharal musannafati, paling masyhur, al musannafat, karangan-karangan, fi ilmil mustalah, tentang ilmu mustalah, min hina ifradihi bit tasnifi ila yaumina hadza, dari sejak ifradi bit tasnif, dikhususkannya dengan sebuah karangan, ila yaumina hadza, sampai sekarang. Jasidin, jadi pengarang Syekh Muhammad At-Tahan. Ada ku sebutkan di sini kitab-kitab mulai nang pertama sampai nang ini nang paling terkenal lah itu. Pertama Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, tadi yang dikarang oleh Abu Muhammad Al-Hasan tadi, dan seterusnya sampai langsung kita lingkau kepada halaman 10. Ta'rifatun awwaliyatun, ta'rif dasar atau definisi dasar. Nomor 1, ilmul mustalah. Ilmu mustalah atau ilmu hadis atau mustalahul hadis. Huwa ilmun bi usulin wa qawaida, yaitu ilmu tentang usul, dasar-dasar, kawaidah dan kaidah-kaidah. Yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabulu war raddu. Diketahui dengannya, dengan kaidah dan dasar tadi, ahwalus sanadi, keadaan sanad, wal matni, dan matan. Sanad itu orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai ke Rasulullah, dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah. Nah, itu kan ngarannya sanad. Wal matni, dan matan. Matan ini hadisnya, bunyi hadisnya matan.
min haitsul qabul wa raddu, dari segi diterima dan ditolaknya. Kemudian nomor 2 maudhu'uhu wallahu a'lam bisawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli man wa bi safar sallallahu nabi wa ala nabi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma astur aibana wa aiba mu'allimina anna wa barakatuh. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Subhanahu ya Allah ya Allah ya Allah ya Subhanahu ya Allah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.